ke manusia, sekali lagi dampaknya itu adalah akumulatif, kronis ya, bisa menyerang hati, bisa menyerang ginjal ya. Nah, bagaimana dengan yang dipakan ya? Tadi juga sudah contoh-contoh sudah bisa kita lihat ya. Ada kalkun, ada bebek, babi yang mengalami kematian ya, babi tadi mutah-mutah di sini. Ternyata ya, aflatoksin, ini contohnya aflatoksin yang sudah mengkontaminasi pakan, ini kalau di dalam sapi, aflatoksin itu dimetabolisme menjadi aflatoksin M1 yang keluar di susu. Ini. Nah, oleh karena itu, karena susu itu banyak dikonsumsi oleh bayi, ini nanti peraturannya sungguh sangat ketat ya untuk aflatoksin M1. Nah, beberapa mikotoksin ini memang ada yang muncul atau terdeteksi di hati dan di telur gitu. Namun ada juga mikotoksin yang tidak terdeteksi di bagian dari tubuh hewan ya gitu. Nah, berikutnya adalah ini dampak kesehatan. Dampak kesehatan itu macam-macam ya, tapi yang jelas tadi sudah disampaikan, saat ini kan sudah banyak ya. Kalau dulu bisa sampai pada kematian karena kematian mendadak ya. Jadi dampak tadi muncul seperti babi yang mutah-mutah itu karena dosisnya yang sangat tinggi. Tapi sekali lagi mikotoksin ini sebetulnya adalah dampaknya itu kronis ya, jadi tidak seketika gitu ya, kita tidak bisa merasakan seketika, lain dengan toksin yang disebabkan oleh bakteri-bakteri patogen seperti Staphylococcus aureus, Bacillus segala itu dampaknya itu langsung ya akut. Nah, bisa saja terjadi gangguan saluran pencernaan. Tadi ATA itu ya, toksin yang berasal dari fusarium itu bisa menyerang ini mulut panas dan sebagainya ya, tetapi itu sekali lagi kalau dosisnya itu tinggi. Kemudian sampai ke pendarahan ya, bisa lung, otak dan liver. Kemudian ada yang sifatnya karsinogen, mutagen karena apa? Karena toksin yang merupakan kompaun kecil itu tadi ya, itu bisa menyerang DNA. Kalau sudah menyerang DNA itu bisa saja terjadi mutagen ya dan karsinogen. Bahkan juga bisa berdampak pada janin ya. Kemudian gangguan fertilitas, gangguan endokrin. Nah, ini liver dan ginjal ini juga terutama itu menjadi tempat terakumulasinya. Kalau aflatoksin itu biasanya liver ya, kalau patulin itu nanti dampaknya ke ginjal ya. Kemudian juga gangguan sistem imun, terus juga bisa menyebabkan tremor ya. Terus juga ada yang bisa menyebabkan alergi pada kulit ya, toksisitas pada kulit. Terus kemudian juga terjadi ini parasympathetic nerve system ya, menyerang sistem saraf. Kemudian masih ada lagi, kalau ini tidak hanya mikotoksin, tetapi jamurnya sendiri yang terhirup ya, endorfanja itu juga bisa menyebabkan lung disease ya. Ini beberapa toksisitas ya mikotoksin. Nah, sebentar saya. Ini adalah ya sangat dikenal ini 2004 ya, disebut aflatoxikosis outbreak ya. Kenapa terjadi? Karena biji jagung yang menjadi jagung ya, ini yang menjadi bahan pokok makanan utama di daerah Kenya, ini terutama di Eastern dan Central Kenya, ini dikonsumsi oleh anak-anak. Mari kita lihat ya, jadi ini survei dilakukan oleh WHO dengan menggunakan 480 anak-anak ini yang berusia 9 bulan sampai 5 tahun sudah mendapatkan ini mulai makan padatan yang makanannya berasal dari biji jagung yang kondisinya seperti ini ternyata memang terjadi ini pengurangan berat badan ya, dan ternyata dari anak-anak tersebut itu yang 33%-nya itu mengalami gangguan pertumbuhan dengan berat badan yang kurang, itu ternyata terdapat akumulasi aflatoksin ya pada darahnya ya. Jadi darah
yang apa atau aflatoksin ini yang ada di dalam darah itu ternyata juga mengganggu sistem metabolisme tubuh ya, sampai kemudian anak-anak ya menjadi kurus seperti ini ya. Jadi memang sering ya dalam publikasi-publikasi itu dikaitkan ya stunting itu atau kemudian undernutrition ini dengan cemaran aflatoksin karena proses metabolisme dalam tubuh itu tidak berlangsung dengan baik. Nah, ini ditunjukkan dengan aflatoksin yang ada di dalam darah. Nah, tetapi aflatoksin ini yang paling dikenal adalah karena terakumulasi di liver ya. Nah, ini kalau sudah sakit hati itu memang sulit diobati ya. Hati itu kalau sudah rusak itu agak sulit. Kalau ginjal masih dicuci dan sebagainya. Kalau hati tidak demikian. Ya ini di sini bisa kelihatan ini yang warnanya sudah mengalami pudar ini tanda-tanda hati yang mengalami kerusakan. Ini diambilkan dari hewannya yang dipakai adalah pig. Nah, BPOM ini sudah memperbaharui regulasi untuk mikotoksin ya, tadi sudah saya sampaikan ada 5 ini yang diperkirakan memang cukup membahayakan, aflatoksin, dioksivalenol, dan kemudian fumonisin, okratoksin, dan patulin. Mari dengan cepat ya, ini nanti bisa di googling ya regulasinya. Nah, mari kita lihat apel ya, apel itu apa ini yang diatur patulin ya. Patulin ini saya dulukan ini karena memang mungkin jarang mendengar ya ini patulin. Patulin ini dulunya memang dikenal disebut patulin karena dihasilkan oleh Penicillium patulum ya. Ini nama barunya itu Griseofulvum. Nah, ini bisa kita lihat ya. Kita tuh kan sering kulitnya aja kok yang berjamur. Nah, siapa tahu ya kulit yang berjamur ini juga sudah masuk ke biji. Ya ini cara untuk melihat apakah biji itu juga sudah atau kok biji buah ya. Jadi bisa saja jamur-jamur ini yang ada di kulit itu miselianya sudah masuk ke dalam buah. Nah, bagaimana cara melihat buah masih baik? Ya harus dipotong gitu ya, dipotong seperti ini. Siapa tahu sudah muncul ada beberapa miselia di dalam buah gitu ya. Nah, dampak dari patulin tadi sudah saya sampaikan ini adalah bisa mencapai ginjal ya, bahkan ini juga bisa mencapai otak, menyebabkan neurotoksikosis dan juga degeneratif saraf. Sekali lagi ini adalah pada hewan coba. Ya, pada manusia ya memang kasusnya sampai dengan saat ini untuk patulin itu secara besar-besaran itu memang belum ada, tetapi tetap kita harus waspada. Nah, bagaimana dengan kacang tanah dan produknya? Kita tahu bahwa kacang tanah itu ya kalau masih di dalam kulit gitu utuh gitu ya. Nah, tapi kalau kulitnya itu sudah misalnya keserang dengan serangga atau ulat, ini kan ada di dalam tanah ya. Itu aflatoksin bisa sudah mulai menyerang ini di sini ya, karena aflatoksin juga ada di tanah ya. Jadi ya harapannya tanaman kacang itu sehat ya. Jadi bijinya juga semoga aman kan gitu ya ini. Tapi kalau misalnya di sini ada serangga atau ada ulat gitu ya, nah ini bisa saja bijinya sudah terserang sejak di lapangan. Nah, yang kacang tanah itu yang diatur adalah jumlah aflatoksin B1 dan juga aflatoksin total. Semua ini ya kacang-kacangan ini ya. Memang terutama kacang tanah itu diserang oleh aflatoksin, diserang oleh Aspergillus penghasil aflatoksin. Nah, ternyata kalau kacang itu langsung di pabrik gitu ya aman-aman saja karena pabrik itu mempunyai metode pasca panen yang lebih baik ya. Jadi ada 2 pabrik kacang di Jawa Tengah itu kacang dari petani langsung dibawa ke pabrik dan diurusi di pabrik, nah aman. Tetapi kacang yang
kemudian lewat ke petani, pengepul, retailer yang jalannya panjang sampai ke UMKM dan kemudian tidak disortasi. Ini ternyata memang ya produk-produk berbasis kacang di sini disampaikan, ini dari penelitian kami sendiri, ini ada beberapa yang terdeteksi melebihi batas maksimum gitu ya. Jadi ini mohon perhatiannya gitu ya. Bumbu kacang dan sebagainya itu, karena bumbu kacang itu walaupun kacangnya memang rasanya tidak enak, tapi karena bumbunya itu banyak yang digunakan kan, terus kacang yang tadi kurang sehat rasanya bisa tertutupi oleh bumbu-bumbu yang dipakai. Nah, ini adalah contoh ya, sebetulnya kita itu bisa ya di rumah melakukan penelitian sendiri kalau tidak ada agar ya itu pakai tisu basah ya. Kemudian ambil saja biji kacang ya. Ini biji kacang, ini hanya menunjukkan bahwa pada biji kacang itu bijinya itu sudah terserang dengan jamur. Ya, kalau saya melihat seperti ini, wah ini jamur penghasil aflatoksin, ini kuning-kuning biru seperti kuning-kuning hijau seperti ini. Tetapi kalau kacang itu dalam kondisi kering ya, kering ya, dan juga disimpan dalam kelembaban yang cukup baik ya, kacangnya itu atau jamur yang ada di kacang tidak tumbuh. Nah, ini tumbuh seperti ini karena diletakkan di dalam media sehingga tadi miselia yang sudah menginfeksi kacang ini kemudian ya tumbuh. Ini hanya menunjukkan bahwa kacang ya yang mungkin utuh itu bisa saja sudah terserang oleh berbagai jenis jamur. Bahkan kalau menggunakan spesial media ya, Aspergillus flavus, Parasiticus agar, ini nanti bisa kita lihat ada dugaan jamur ini ya, kalau di sebalik petrinya warnanya orange, ini jamurnya itu bisa saja penghasil aflatoksin ya, baik Aspergillus flavus ataupun Aspergillus parasiticus. Nah, ini contohnya ya, ini saya langsung beli kacang brol ini ya, kacang yang sudah kupas begini. Nah, kemudian disortasi memang ya mulus-mulus seperti ini. Tapi biasanya kita beli kacang kan langsung digoreng ya. Kalau makan itu ya yang besar-besar dulu, kemudian ya yang kecil-kecil, tapi lama-lama kan semua ya dimakan gitu ya kan. Semua itu enak. Kadang-kadang terasa pahit, ya tetap dimakan. Nah, ini mungkin ya sebaiknya ya kita memang untuk mengurangi ya toksin yang masuk ke tubuh kita itu ya bahan-bahan yang kita konsumsi itu disortasilah terlebih dahulu ya agar tubuh tetap sehat. Nah, bagaimana dengan jagung ya? Ternyata jagung, kalau ingat jagung itu ingat fusarium. Kalau ingat fusarium tadi ingat tanaman yang ada di lahan yang sudah mulai diserang oleh fusarium itu tadi ya. Nah, ini jagung itu ternyata tidak hanya diserang oleh fusarium yang menghasilkan mikotoksinya dioksinivalenol dan fumonisin, tetapi juga setelah dipanen itu diserang oleh Aspergillus penghasil aflatoksin. Nah, jadi ini jagung di lahan sudah diserang fusarium, saat mau pas panen diserang oleh Aspergillus, dan nanti ya bisa kita lihat ini gambar-gambarnya. Nah, pada saat pengeringan dan sebagainya apabila tidak terkontrol, nah itu tadi baik fusarium maupun Aspergillus bisa tumbuh dan menghasilkan mikotoksin. Kalau fusarium tadi DON dan juga fumonisin, kalau Aspergillus tadi aflatoksin. Namun ya ternyata perendaman, pemasakan menggunakan kapur ya, kalsium hidroksida ini ternyata dapat secara efektif itu menurunkan, kalau di sini penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa saya ini, Mas Ari sekarang sudah jadi dosen, ini penelitiannya tahun 2005 ini bisa membuktikan di sini ya. Nah, tinggal nanti disesuaikan berapa konsentrasi yang baik saja, karena termasuk juga nanti apakah rasanya juga terpengaruh ya. Jadi ini ternyata memang pemasakan dan perendaman dalam air kapur ini efektif untuk menurunkan aflatoksin. Nah, dari survei juga bisa kita lihat ya, jagung ini walaupun diproduksi oleh UMKM, produk-produknya ini memiliki cemaran aflatoksin yang rendah.
Namun yang digunakan untuk pakan ini ternyata masih problem ya. Ingat bahwa aflatoksin itu tadi bisa sampai ke susu. Nah, ini yang mohon perhatiannya kan pakan-pakan yang menggunakan bahan dasar sebagai jagung. Berikutnya ini terigu. Terigu itu kita kan import ya. Tadi tanaman terigu ya, wheat itu juga diserang oleh fusarium ya. Nah, ini don sama okratoxin ini yang menjadi apa namanya? Menjadi batasan maksimum cemaran mikotoksin yang diatur oleh BPOM ya. Nah, khusus untuk MPAC ini bisa kita lihat memang regulasinya lebih ketat ya. Ini tapi karena gandum ini kita impor ya pemerintah harus lebih ketat ya untuk ini tadi para importir gitu ya lebih ketat untuk memperhatikan terigu yang masuk. Nah, okratoxin sendiri ini yang pertama kali ditemukan dihasilkan oleh Aspergillus ocraceus bisa kita lihat di sini ya. Dia bisa hampir banyak ya, hampir semua mikotoksin ini dapat menyerang DNA ya, termasuk tadi aflatoksin yang bisa menyebabkan ini tadi mutagen ya. Ini tadi disebutkan ya ini apa namanya karena molekulnya kecil dan bisa masuk ke saluran pencernaan ya ke bawah darah. Nah, ini bisa menyebabkan mutagen ya dan memicu kanker ya. Okratoxin ini juga dapat menghambat sintesis protein ya, mengganggu metabolisme dan terutama adalah gangguan ginjal ya. Jadi kalau okratoxin ginjal, kalau aflatoksin tadi liver. Nah, bagaimana dengan rempah-rempah ya? Rempah-rempah itu juga sudah diatur aflatoksin B1-nya. Kita itu kendalanya dalam mengekspor pala ya, karena banyak ditolak karena cemaran aflatoksinnya itu melebihi batas. Ini adalah hasil penelitian kami yang ini terakhir ini baru dipublish 2020. Apa yang ingin saya sampaikan? Ini adalah ini loh apa namanya? Cabai kering. Nah, kalau mau membuat cabai kering itu ya sebaiknya dari cabai yang memang bahan dasarnya itu baik gitu ya. Tetapi kalau bahan dasarnya tidak baik, bisa dilihat di sini aflatoksinnya itu sungguh luar biasa tingginya ya, padahal tadi batasannya cuma 15 ini sampai 139 ya. Terus ini juga 39 ada yang 100. Tidak hanya aflatoksin B1 tetapi juga okratoxin. Okratoxin itu tadi batasannya cuma 10. Kalau yang di cabai memang belum diatur ya, tetapi 26, 23 itu cukup tinggi wong ya. Kalau di kakao itu hanya di kopi itu hanya 10 ya. Jadi saya kira ini ya itu tadi. Ini adalah contoh-contoh ini kami lakukan sendiri di kalau cabai itu ditabur di media ya terus tumbuh jamur seperti ini. Ya, jadi ini mohon perhatiannya untuk produsen-produsen bumbu kering ini apa namanya ya sebaiknya menggunakan bahan dasar yang memang terpilih ya. Nah, ikan memang tidak diatur ini mikotoksinnya ya, tetapi bisa kita lihat nanti apa yang terjadi nih teri nasi ini kalau diletakkan dalam media kalau seperti ini para mikolog, wow ini kok ada jamurnya, jamur penghasil apa aflatoksin ini ya, ini kalau anget di tengah sini ini jamur ya bisa tumbuh dan menghasilkan mikotoksin ini ya. Memang ya sebaiknya dikemas atau memang ikan itu sebaiknya betul-betul kering dan dikemas ya. Nah, kalau misalnya diletakkan ya kalau di pasar kan dijualnya seperti ini di bagian tengah seperti ini yang panasnya tinggi itu bisa saja jamurnya juga sedikit-sedikit berkembang walaupun asin itu jamur ternyata juga mampu tumbuh juga dan menghasilkan apa aflatoksin. Ini dari penelitian kami ternyata ya ada yang lebih dari levelnya itu lebih dari 20 ppb ya, padahal batas maksimumnya itu 15 ppb. Nah, bagaimana kita mengatasi situasi seperti ini ya? Ini saya bacakan saja rangkumannya. Mycotoxigenic mold ya memang mampu tumbuh pada bahan pangan khususnya biji-bijian, buah atau bahan pangan yang lain dan mampu melakukan penetrasi ya masuk ke dalam biji, buah dan menghasilkan mikotoksin. Cara mengatasi bahaya mikotoksin itu adalah dengan mencegah
pertumbuhan mold penghasil mikotoksin melalui proses pengeringan dan penyimpanan yang baik. Ini kalau sudah cemarannya ada ya, jadi ya dicegah supaya tidak tumbuh. Nah, cara-cara ini mengatasi cemaran mikotoksin ya, kalau itu masih di pasca panen sana ya, ya lakukan sortasi dengan baik pada komoditi pertanian, khususnya biji-bijian, serealia, rempah, dan lain-lain yang akan disimpan. Pilih biji atau rempah yang utuh, tidak berkeriput, warna tidak berubah, dan tidak berjamur. Kadang memang ya tidak bisa kita lihat ya. Biji rusak itu mudah terserang oleh jamur. Keringkan dengan baik komoditi yang akan disimpan pada kondisi kering, ini mold akan terhambat pertumbuhannya. Simpan dengan baik, jaga kebersihan gudang, atur suhu dan kelembaban yang sesuai. Nah, untuk bahan baku yang akan diproses, ini ada biji, ada kacang, ada buah, rempah, pilihlah yang baik, utuh, tidak keriput, warna normal ya. Kemudian, nah, sebaiknya bahan baku itu langsung diolah, hindari penyimpanan bahan baku yang lama. Untuk produk yang telah diproses, dikemas dengan baik dan penyimpanan yang tepat. Nah, ini kira-kira rangkumannya ya, kita bisa melakukan inovasi sendiri ya. Terima kasih ya. Saya kembalikan kepada Bu Tias. Halo Bu Tias. Saya off sharing ya. Terima kasih Bu Trisha yang telah menyampaikan informasi yang sangat lengkap terkait dengan cemaran mikotoksin ya.